Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, memasuki H-4 Lebaran, arus mudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat mulai memasuki puncaknya. Meski sistem satu arah sudah diberlakukan, arus mudik di tol Cipali masih tetap tersendat. Arus mudik di ruas tol Cipali mulai mencapai puncaknya di hari Sabtu atau H-4 jelang Lebaran 2024. Ribuan kendaraan pemudik mengantri di kilometer 112. Bahkan arus mudik sesekali tersendat dan tidak berjalan, meski petugas telah memberlakukan sistem satu arah. Diperkirakan puncak arus mudik di ruas tol Cipali akan terjadi hingga hari Senin nanti. Pemudik yang melintasi tol Cipali diharapkan ekstra hati-hati dan beristirahat jika lelah. Dan pemirsa, langsung saja kita pantau situasi terkini arus mudik di sejumlah titik. Kita telah terhubung bersama rekan Hadisti Nur Arifah di Cipali Subang, Jawa Barat, dan Faisal Rinaldi di Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan. Saya ke Hadisti Nur Arifah terlebih dahulu di Cipali Subang, Jawa Barat. Hadisti, bagaimana kepadatan arus lalu lintas di sana? Silakan. Dengan rekan Hadisti, kita menuju ke Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terlebih dahulu dengan rekan Faisal Rinaldi. Selamat malam Faisal, silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi terkini arus mudik di lingkar Gentong? Ya, baik Nadia dan juga pemirsa, memang untuk situasi pada malam ini di kawasan Simpang 3 Malambong, Garut, Jawa Barat saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda. Untuk situasi arus lalu lintasnya ramai lancar, dan memang untuk sepanjang jalur selatan memang situasi arus lalu lintasnya ini cukup berubah-ubah Nadia, di mana tadi sempat terjadi kepadatan atau ketersendatan tepatnya di Simpang 3 Malambong saat ini, atau di tempat kami melaporkan saat ini. Dan juga memang tadi kami melihat di sini untuk kendaraan didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga ada kendaraan bus yang memang mengangkut pemudik untuk ke tujuan Tasikmalaya, kemudian juga Jawa Tengah dan sejumlah tujuan lainnya. Dan Nadia dan juga pemirsa, memang tadi juga hari ini hingga saat ini sudah beberapa kali, kurang lebih 4 kali dilakukannya sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari arah Bandung atau dari arah tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Simpang Malambong, Jawa Barat sampai atau menuju ke arah Tasikmalaya. Kemudian juga saat ini pemirsa dan juga Nadia, memang untuk situasinya sudah bisa dikatakan ramai lancar begitu. Sempat sebelumnya tadi sebelum azan maghrib memang dari sore tadi juga sempat terjadi ketersandatan atau antrean kendaraan yang datang dari arah Bandung. Dan Nadia dan juga pemirsa, memang sepanjang jalur selatan juga kami informasikan untuk pemirsa yang akan mudik melewati jalur selatan harus diperhatikan ada beberapa titik yang memang rawan sekali terjadi kemacetan. Di antaranya ada jalur Nagrek, kemudian juga kawasan Limbangan, kemudian kawasan Lewo, dan juga kawasan Simpang 3 Malambong di tempat kami saat ini, dan juga di kawasan Lingkar Gentong. Nah, di tempat-tempat tadi yang kami sebutkan seperti misalnya Lembangan, Lewo, kemudian juga Malambong, memang di sini terdapat pasar tumpah yang memang mengakibatkan kemacetan. Jika memang terjadi kepadatan di pasar tersebut, maka akan memberikan efek kemacetan yang ada di sekitaran jalur tempat-tempat tersebut. Dan juga Nadia dan juga pemirsa, memang pihak kepolisian juga terus bersiaga di tempat kami melaporkan saat ini, dikarenakan di Simpang 3 Malambong memang tidak terdapat lampu lalu lintas begitu, yang memang mengakibatkan jika ada penumpukan kendaraan yang melintas ini kerap kali terjadi kemacetan, apalagi di jam-jam sore menjelang jam berbuka puasa. Kemudian Nadia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk masyarakat yang akan mudik melewati jalur selatan memang diimbau agar tetap berhati-hati, dikarenakan sepanjang kawasan jalur selatan begitu maksud kami, khususnya di Lingkar Gentong, untuk trek atau
jalurnya bisa dikatakan cukup curam, yakni meliku-liku dan juga naik turun ini memang cukup berbahaya. Dan juga memang dihimbau untuk masyarakat yang akan menjalani mudik agar mengecek kendaraan Anda terlebih dahulu sebelum nantinya akan berangkat menuju ke kampung halamannya masing-masing. Dan jangan lupa mengecek terlebih dahulu juga kesehatan Anda dan juga bahan bakar Anda. Sebenarnya demikian, Nadia. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Simpang Malangbong, Garut, Jawa Barat. Dan kita akan kembali menghubungi rekan Hadisti Nur Arifah di Cipali, Subang, Jawa Barat. Selamat malam, Hadisti. Bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah jumlah pemudik juga semakin mengalami peningkatan? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali pada malam hari ini terpantau ramai lancar, di mana memang kalau dapat kami gambarkan untuk situasi pada malam hari ini terkait arus lalu lintas ini berbeda dengan situasi pada kemarin, di mana kalau kemarin ini sempat terjadi kepadatan kendaraan dan juga kemacetan yang mengular. Dan kalau hari ini pantauan kami dari siang hari ini menjelang malam ini terpantau cukup lancar, di mana dapat dilihat di layar kaca Anda ini kendaraan pribadi maupun juga bus pengangkut pemudik terus melintas di ruas tol Cipali ini menuju ke Jawa Timur dan Jawa Tengah tanpa adanya ketersendatan. Namun meskipun cukup lancar situasi arus lalu lintas di tol Cipali ini, dari Jasa Marga sendiri mencatat bahwa hari ini sudah ada sebanyak lebih dari 38.000 kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek, kemudian melewati gerbang tol Cikatama dan melintasi ruas tol Cipali ini menuju ke Palimanan. Kemudian jika ditotal secara keseluruhan pada masa arus mudik ini sudah tercatat lebih dari 206.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini menuju ke Palimanan. Artinya memang dari angka tersebut dapat diartikan bahwa memang sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan di masa arus mudik ini, di mana mencapai hingga lebih 156% dari arus lalu lintas biasanya atau arus lalu lintas normalnya begitu. Dan terkait untuk mengatasi kepadatan ataupun juga kemacetan yang mungkin terjadi, memang akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas di ruas tol Cipali ini. Salah satunya yang masih diterapkan hingga saat ini adalah sistem rekayasa lalu lintas one way ataupun satu arah yang diterapkan sejak dari kemarin malam hingga pada hari ini ataupun pada saat ini, di mana ini berlaku mulai dari KM 72 tol Cipali hingga ke KM 414 Kali Kangkung. Kemudian selain dari one way satu arah ini juga diberlakukan kontraflow yang diberlakukan mulai dari KM 36 Jakarta Cikampek hingga ke KM 72 tol Cipali. Nah, Valeri, juga kalau dapat kami sampaikan dari pantauan kami, beberapa hal yang menjadi penyebab kepadatan ataupun juga kemacetan ini adalah terkait penggunaan rest area, di mana untuk rest area sendiri ini seringkali terjadi kepenuhan ataupun kepadatan pengunjung, sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di mana terjadinya antrean saat memasuki rest area, sehingga tetap dihimbau kepada para pemudik ataupun juga pengendara memang untuk beristirahat di rest area, namun memperhatikan waktu untuk beristirahat di mana ini tidak boleh melebihi dari 30 menit sehingga dapat bergantian dengan pemudik lainnya begitu. Nah, selain itu juga penyebab kemacetan tentunya adalah di beberapa titik sepanjang ruas tol Cipali ini memang juga ada penyempitan jalan, sehingga tentunya ini menjadi salah satu penyebab dari kemacetan. Dan selain itu juga dihimbau kepada para pemudik dan pengendara ini agar tidak berhenti di bahu jalan, karena ini juga menjadi salah satu penyebab dari kemacetan dan tentunya juga berbahaya bagi pengendara lainnya, sehingga tentu diharapkan hal tersebut tidak dilakukan apabila tidak dalam kondisi yang darurat. Dan dari kepolisian setempat juga mengerahkan personil dan petugas untuk menyisiri jalur tol Cipali ini untuk mengatasi hal-hal serupa pemberhentian di bahu jalan dan mengurai kemacetan apabila terjadi. Demikian, Valeri. Baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari ruas tol Cipali, dan sebelumnya ada rekan Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Jalan Raya Kalimalang. Selamat malam, selamat bertugas kembali rekan-rekan.